semuanya. Selamat datang kembali di podcast kita, podcastnya Anak Unisa. Hari ini kita bakal ngebahas suatu kasus yang lagi marak di masyarakat Indonesia, nggak sih? Wih, apa tuh? Tuberkulosis. Kalian nggak tahu nggak apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis. Oh, TBC. Iya, Betul. betul itu. Iya nih, kasus di Indonesia aja banyak banget loh TBC, apalagi 2023 nih itu sampai 700.000 orang, guys. Gila. Apalagi 2024 udah tambah lagi apa masih Kalau udah berkurang? kalau dari websitenya Kemenkes sih ya, ini Kemenkes itu berharap tahun ini malah menurun. Malah menurun? Iya, kayak COVID gitu. Walah. Nah, jadi waktu COVID TBC itu naik, tapi kan ini COVID udah Surut, gitu ya. ikutan surut juga dia. Ikutan surut gitu. Oh iya, perkenalan dulu nggak sih? Iya. enaknya? Kita belum pada kenalan ini. Dari aku ya, dari aku Iya, ya. ayo lo. Perkenalkan, namaku Zia. Perkenalkan, nama saya Hafizah Veronica. Kenalkan, nama saya Arika Aulia. Saya Adrita Tiara Suci Manikum. Halo, aku Fatimah Zahra. Kita dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Yogyakarta. Balik lagi ke yang pembahasan kita tadi, yang dari topik awal kita bahasnya kan tuberkulosis nih. Iya. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu tuberkulosis atau TBC ini? Tahu dong. Apa itu? Oke, di sini aku Arika mau menjelasin apa sih itu tuberkulosis menurut pengetahuan saya ya, yang saya ketahui. Jadi Iya. kalau mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Bisa tambahin aja di kolom komentar nanti guys. Jadi tuberkulosis atau TBC itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Itu dia biasanya menyerang pada paru-paru. Terus penyakit tuberkulosis ini biasanya dia tuh menyebar lewat udara. Jadi seperti kayak COVID itu. Oh iya Iya, ya, makanya banyak orang yang kena tuberkulosis itu pakai masker nggak sih? Iya betul. Jadi dia biasanya bisa lewat udara kayak gitu. Oh iya, kan penyakit itu biasanya ada tanda-tanda fisiknya gitu kan. Iya. Mungkin gejala TBC itu ada yang tahu nggak sih? Kalau dari gejala-gejala penyakit pasti ada lah. Kalau yang untuk tuberkulosis paru-paru, gejalanya tuh ada batuk berdarah, berdarah, batuk yang berlangsungnya tuh lama, lebih dari 3 minggu. Habis itu demam, keringetan, terutama di malam harinya. Kalau seumpamanya kan tadi tuberkulosis nggak cuma di paru-paru tuh, ada di ginjal, di tulang, sama bahkan di otak juga kan. Itu kalau yang di tulang biasanya ada nyeri tulang sama ada pembengkakan. Kalau untuk ginjal biasanya gejalanya tuh ada darah di urin dan juga nyeri perut. Itu sih setahu. Itu kalau yang udah parah banget sampai ginjal ya? Iya, sampai ginjal. Tapi sampai kalau semisal gejalanya berdarah itu termasuk TBC enggak? kan ada beberapa pemeriksaan nih yang bisa dilakukan. Jadi untuk keterangan berlanjutnya itu penyakit TBC atau bukan, itu Langsung bisa lewat konsultasi, pemeriksaan gitu. langsung Iya. sama dokternya nggak sih? Iya. Tadi kan udah bahas nggak sih gejalanya? Pasti ada dong penyebabnya apa? Nggak mungkin tuh tiba-tiba ada aja penyakitnya muncul. Kira-kira apa iya, penyebabnya iya, itu? iya. Iya, tandanya awal-awal munculnya tuh gimana sebenarnya? Ya menurut saya nih ya, kalau misal untuk penyebabnya mungkin karena dari diri kita sendiri kan, kita punya sistem kekebalan tubuh kayak gimana. Nah itu kalau misal sistem kekebalan kita tubuh yang lemah, nah itu dapat cepat tertularnya ya kan. Kalau kita punya teman yang mengidap penyakit ini, nah kan kita berinteraksi nih. Nah kalau dia batuk atau bersin kan otomatis kita ada kemungkinan buat Tertular kayak gitu. ini TBC. Lewat udara. Lewat udara kayak Iya, gitu. iya. Yang sebelumnya dibahas nggak sih? Oh, Ya, iya. yang dibilangin. Nah, kalau untuk pengobatannya nih ya, biasa kita dikasih obat kan sama dokter. Nah, obat ini mengandung jenis anti tuberkulosis yang dia tuh antibiotik yang dapat mematikan infeksi virus ini. Nah, tapi untuk
untuk konsumsi obatnya itu kan harus rutin ya sekitar 6 sampai 12 bulan. Karena kalau misal kita berhenti sebelum waktu yang ditentukan atau disarankan tuh biasa TBC-nya itu menjadi kebal. Jadi Udah nggak makan lagi Udah ya nggak sama makan obat. lagi. lebih berbahaya Iya. nanti. Berarti Terus agak sulit susah nggak sih diobat? diatasi ya. Apalagi yang perokok-perokok aktif ya, makin Oh susah. iya, susah. Itu Paru-parunya kan udah udah susah. rusak, terus imunnya juga ikut lemah itu kan. Makanya tambah rusak. Iya, makanya tambah rusak. Oh iya. Tapi kenapa sih harus pengobatannya harus 6 bulan gitu? Kenapa? Ini menurut pengetahuan saya, jadi tuberkulosis itu pengobatannya harus rutin 6 bulan ya, dan tidak boleh berhenti. Jadi kalau dia berhenti harus diulang lagi. Jadi kalau itu ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya yang pertama yaitu tuberkulosis itu dia itu tumbuhnya lambat. Jadi jika tidak full nih 6 bulan nggak diselesaikan, jadi ada kemungkinan dia itu akan tumbuh lagi. Maksudnya belum selesai apa ya? Belum mati nggak sih penyakitnya Iya, tuh kayak kayak gitu? gitu lah. Bakterinya tuh Kayak nggak tadi, mati, makin kebal makin kan, kebal. bakterinya. Iya. Terus selain itu juga ada resiko kambuh. Jadi karena pengobatan yang belum selesai itu tidak diselesaikan sampai tuntas, dia tuh bisa kambuh kembali. Terpapar kembali, kayak nyerang kembali nggak sih? Iya, jadi sama aja belum sembuh gitu ya. Nggak sembuh total nggak? Iya, terus ya alasan lainnya yaitu karena resistensi dari antibiotik. Itu menurut pengetahuan saya ya. Kalau tadi aku baca-baca websitenya Kemenkes nih, pemerintah ini juga bikin tuh sistem buat menangani kasus TBC yang ada di Indonesia. Sekitar awal 2020 itu, pemerintah tuh kayak bikin sistem itu tuh khusus pelaporan kasus TBC yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang ntar langsung kesambung ke pemerintah pusat. Jadi si TBC ini bisa langsung terdata seluruh Indonesia. Nah, itu tuh namanya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Nah, ini tuh kan bikinnya tuh sekitar awal 2020 ya. Nah, sebelum 2020 ini, itu tuh kasus TBC yang ketahuan di Indonesia itu tuh nggak nyampe 600.000 kasus. Nah, setelah ketahuan itu tuh dia tuh naik drastis jadi 800 kasus. Jadi kayak jadi sistem ini tuh kayak ya Ngebantu banget itu ya. para pemerintah buat ngatasin masalah tuberkulosis ini nggak sih? Iya itu. Tapi sebelumnya ini dari teman-teman udah ada yang punya pengalaman nggak sih atau punya keluarga yang udah terjangkit misalnya? Saya ada pengalaman dari teman saya sih sebenarnya. Boleh ceritakan kan? Oh, ya nggak apa-apa. Nah, jadi pengalaman dari saya itu, saya punya teman yang dia itu terjangkit tuberkulosis. Terus awalnya itu tidak ada yang tahu, jadi kayak dia itu kayak sakit batuk biasa, tapi lama-lama batuknya itu berdarah. Jadi Makin berdarah, parah berarti iya. gitu, makin hari kayak gitu nggak sih? Iya, kan sesuai dengan gejala tuberkulosis tadi ya, itu kan dia batuk berdarah. Tapi nih waktu itu saya itu SMA itu di asrama. Sedangkan di asrama itu kan kita harus hidup berdampingan. Iya. Padahal kalau tuberkulosis tadi Nggak boleh. penyebarannya Lewat penyebarannya lewat udara. Jadi kayak dari bersin, dari batuk itu kan gampang banget ya menyebar. Terus selain itu kan juga untuk tempat makan, untuk tempat cuci piring itu seharusnya harus bisa semua. Oh iya, nggak boleh bareng-bareng ya sih. Tapi pengalaman dari teman saya itu dia itu kurang mohon maaf ya, mungkin kalau kata kasarnya itu kurang sadar diri. Oh. Jadi awalnya nih kita kan nggak mau membeda-bedakan dia ya. Jadi kita tetap tinggal bareng, tapi dia tuh udah disediain nih. Jadi kalau di asrama kan biasa ya makannya itu dalam rantang untuk satu kamar nih, untuk 8 orang misalnya kayak gitu. Jadi kan makanya dari satu tempat kayak gitu. Nah dia sudah diizinkan tinggal bareng sama kita. Jadi biar nggak ada beda-bedaan, tapi dia itu udah disediain makan yang sendiri. Jadi biar teman-temannya nggak tertular. Terus tapi dari situ tuh dia kayak ngeyel gitu ya, bahasanya ngeyel tuh ya. Bandel ya. Iya, bandel. Jadi dia makannya tetap ngambil dari makanan yang sama teman-temannya. Padahal itu kan bisa menyebabkan tertular tertular ya. kita sama mereka. Iya, bahkan dia itu sampai
waktu itu sampai dibelikan sabun cuci piring sama sponnya. Soalnya karena ya mungkin dia merasa dibeda-bedakan ya. Terus dia tuh kayak dari situ tuh marah, tapi dia kayak tambah bandel gitu. Dia ya udahlah terserah, emangnya kenapa sih gitu, padahal kan itu kan iya ngaruh banget. Padahal untuk diizinkan di satu tempat yang sama itu udah seharusnya dia udah bersyukur gitu loh. Tapi dia malah kayak dia merasa dibeda-bedakan, padahal dia tetap tetap tinggal di tempat yang sama gitu. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman di sana ya, kalau dia merasa punya penyakit tuberkulosis itu iya, karena kasarnya sadar diri. Jadi Kalau bisa isolasi mandiri. iya, jadi isolasi mandiri untuk tempat peralatan makan dan spon untuk pencuci makan itu sendiri. Terus tetap pakai masker untuk menjaga yang lainnya. Iya, teman-teman yang lainnya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang tuberkulosis dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang merasa ada yang kurang atau ada yang salah dari penyampaian kita tadi, bisa ditambahin di kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu kan kita ada yang evaluasi nggak sih? Jangan lupa like, Comment and subscribe. Nggak usah subscribe. Bye bye. Bye.